Di video kali ini kita bakalan membahas tentang cara mengurangi overthinking. Nah, siapa di sini yang tiap malam, tiap ada masalah, bahkan tiap hari selalu overthinking? Apalagi anak 18 tahun sampai 20 tahunan ya. Gak apa-apa kok, wajar. Siapa yang gak takut kalau masa depannya kenapa-kenapa ya kan? Gak apa-apa guys, dulu aku juga gitu. Sampai akhirnya saya menemukan buku ini. Nah, terus gimana? Masa mikirin hidup gak boleh? Kok bukannya nggak boleh guys, bahkan sampai sekarang saya juga masih mikirin hidup ini ya, masa nggak dipikirin hidup saya. Tapi yang tak pikirin sekarang beda, jadi ada dua hal. Hal yang satu itu bisa kita kendaliin, dan ada juga hal yang nggak bisa kita kendaliin. Jadi daripada kita overthinking yang gimana-gimana sampai kemana-mana, padahal hal itu tuh belum tentu terjadi guys. Nah, mending kita fokus sama yang sekarang lagi kita hadepin, atau kita fokus mencari solusi ya. Boleh kok kalau kita punya pikiran besok beberapa tahun lagi kita mau jadi apa, itu boleh, tapi setelah itu kita tarik ke bawah. Contohnya apa ya, buat yang relate sama sekarang, skripsi. Contohnya skripsi. Nah, kamu punya nih rencana kalau tahun depan kamu harus lulus sidang skripsi. Nah, stop sampai di situ aja. Rencana lulus sidang tahun depan itu hal yang di luar kendali kita. Nah, kita tarik ke bawah lagi. Apa sih hal-hal yang di luar kendali kita dalam contoh ini ya, skripsi ya. Nah, contohnya tuh kayak dosen di chat balesnya lama, terus dosen suka nge-PHP, minta bimbingan hari ini, suruh datang ke sini, ternyata pas kita datang ke situ tidak ada dosennya. Terus akhirnya kita suruh reschedule lagi, kita atur jadwal lagi, ketemuannya hari apa, jam berapa, kayak gitu ya. Itu salah satunya. Terus apalagi maaf ya, sakit. Nah, sakit itu tuh juga di luar kendali kita. Kita kan nggak tahu ya kalau nanti kedepannya tuh kita bakalan sakit atau kena musibah yang bikin kita tuh nggak bisa ngerjain skripsinya kita, padahal kita punya target lulus tahun depan, kita harus lulus nih. Tapi ya udah, gimana lagi, itu nggak apa-apa, itu di luar kendali kita mau gimana lagi, itu bukan salah kita kok, itu emang di luar kendali kita. Nah, terus kita tarik ke bawah lagi nih. Nah, ini hal-hal yang bisa di bawah kendali kita. Contohnya apa? Contohnya ya hal yang lagi kita hadepin hari ini. Misal ini kita lagi bikin skripsi nih. Nah, hari ini yang bisa kita kendaliin itu niat kita buat bikin skripsi, ya kan? Kita niat bangun tidur, terus mandi biar seger, terus kita mulai buka laptop, buka komputer, diketik, mulai bikin skripsi. Atau misal pun pas awal-awal tuh kalian bisa kayak cari-cari jurnal, cari-cari referensi, kayak gitu-gitu. Itu di bawah kendali kita, itu kita bisa lakuin sendiri ya. Terus bikin skripsi sebaik mungkin. Nah, kalau masalah nanti kita udah bikin niat-niat nih, pokoknya kita udah giving the best deh. Terus habis itu kita mau ajuin nih skripsinya, ternyata dosennya balesnya lama banget. Padahal kita udah berusaha bikin biar cepat kelar, dosennya balesnya lama. Nah, kalau di kejadianku tuh dulu, dosenku tuh balesnya 2 minggu setelah aku kasih. Jadi aku kasih, terus aku tuh nunggu 2 minggu itu baru dibales. Terus nanti revisi, terus nanti tak buat lagi nih, tak kumpulin lagi 2 minggu lagi. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena memang kalau dosen balesnya lama, bimbingannya susah kayak gitu tuh udah di luar kendali kita. Kita pokoknya bisa fokusnya tuh ya kita bikin skripsi, kita cari-cari jurnal kayak gitu. Terus karena dosenku tuh balesnya 2 minggu setelahnya ya, terus saya bisa apa? Nah, ini jadi kalau caseku dulu, aku tuh sambil nungguin
kalau kira-kira di bab pertamanya ya, bab pertama kan ini revisi nih, nggak sebanyak itu sih ya, pokoknya revisi. Terus kalau kira-kira nanti revisiku tuh udah tinggal dikit dan kira-kira tuh abis ini aku udah bisa ke lanjut ke bab selanjutnya, aku lanjut guys. Jadi aku belum di ACC bab satunya, aku belum di ACC, terus aku mulai nyicil lagi di bab 2-nya. Bab 2-nya aku mulai nyicil lagi. Jadi enak nanti. Jadi kalau misal 2 minggu dibales sama dosennya, terus nanti tuh aku nggak nungguin lagi terus bikin bab 2 lagi dari awal gitu tuh, enggak. Tapi jeda dikit, misal 2 minggu nih, udah nunggu 2 minggu, terus beberapa hari lagi aku udah ngumpulin lagi bab 2, jadinya cepet. Kan beda kan kalau kita nunggu lanjut bab selanjutnya tuh nunggu di ACC dulu kan, di ACC-nya aja 2 minggu, 2 minggu baru dibales, itu aja masih revisi ya kan. Jadinya ya udah aku nyicil dulu di bab selanjutnya, terus nanti kalau udah di ACC aku beberapa hari aku udah selesai itu bab 2-nya, tinggal aku ajuin lagi dan seterusnya. Jadinya aku bisa lulus tepat waktu pada saat itu. Nah, tapi kalian bisa lanjutnya nanti kalau pas kira-kira di bab kamu tuh revisinya tuh tinggal dikit gitu, terus kamu bisa nih lanjut ke bab selanjutnya. Tapi kalau misal revisinya masih banyak ya jangan dilanjutin dulu, nanti disuruh amit-amit disuruh ganti, terus bab 2 kamu sia-sia, nanti aku mau salah guys ya. Jadi ngelanjutin bab selanjutnya tuh kalau kira-kira revisian kamu tuh udah tinggal dikit dan kira-kira tuh udah bisa maju ke bab selanjutnya gitu loh. Nah terus gimana kalau pas awal-awal kan kita kan nggak tahu ya, kayak revisinya masih banyak enggak, ini bab bakalan diulang lagi atau enggak dan lain sebagainya. Itu kalian bisa kayak enggak ngelanjutin bab selanjutnya, tapi kalian bisa kayak nyari-nyari gitu loh, kayak nyari-nyari jurnal, nyari-nyari skripsinya cutting buat referensi kayak gitu-gitu. Jadi intinya tuh yang penting kamu udah usahalah tiap hari tuh kamu kayak ada progres gitu loh, tiap hari kamu produktif, itu tuh udah cukup. Atau sesimpel nggak usah berurusan sama ini deh, nggak usah berurusan sama skripsi deh, tiap hari kamu mencoba buat olahraga, kamu nyoba buat apa gitu, bikin apa hal-hal yang positif. Tapi tetap ya kalau bisa tiap hari tuh kamu buka jurnal atau buka referensi kayak gitu. Tapi itu kan kalau seharian cuman searching kayak gitu kan kayak, aduh boring, males dan rada membuang waktu ya. Jadi kita selingin sama hal-hal produktif lainnya, kayak misalnya olahraga atau bikin apa, ngembangin skill kayak gitu-gitu. Enak loh bikin skripsi itu tuh kalau kalian bikinnya sambil menikmati. Aku habis ini gak sih, apaan bikin skripsi menikmati ya guys. Sebenarnya tuh enak loh guys bikin skripsi itu, kayak kita kan nggak terpacu sama kuliah di jam segini, terus kerja harus bangun jam segini, pulang jam segini. Kalau skripsi itu kan kita bangun santai, terus kita bikin skripsi, nyicil kan bisa ya, dicicil. Terus kita nanti kalau pengen sepedaan, pengen lari, jogging, pengen rebahan ya rebahan aja, pengen scroll TikTok ya scroll TikTok aja, pengen nonton YouTube ya nonton YouTube aja. Kan enak ya kalau dinikmati ya. Nah terus kalau sakit gimana? Kalau sakit ya sama, kita fokus sama yang kita lagi hadepin saat ini. Misal kamu sakit ya kamu fokus dulu sama kesembuhan kamu, daripada kamu sakit nih terus kamu mikirin skripsi, wah kamu nanti malah tambah stres, nanti malah imunnya makin turun, kesehatannya juga makin menurun, malah kacau semua ya kan. Mendingan kita fokus dulu satu-satu, kalau kita lagi sakit ya kita fokus dulu sama kesehatan kita sehat dulu, nanti kalau udah sehat lanjut lagi bikin skripsi gitu ya.
Intinya nih, kalau kita udah punya tujuan nih, kita tarik ke bawah, kita tarik ke bawah. Nah, kita fokus sama apa yang kita lagi jalanin sekarang gitu. Ini nggak cuma berlaku buat skripsi ya, ini berlaku juga buat hal-hal lain kayak pekerjaan, terus masa depan dan lain sebagainya. Karena konsepnya sama, konsepnya intinya tuh kita ngelakuin, kita giving the best, kita ngelakuin yang terbaik di hari itu. Nah, terus nanti kalau misal ada hal-hal yang nggak kita duga nih, hal-hal di luar kendali kita, terus misalnya kita gagal, ya nggak apa-apa, setidaknya kan kita udah bekerja keras untuk itu gitu loh. Kita udah kerja keras, kita udah memberikan yang terbaik. Tapi kalau alam berkata lain, ya kita bisa apa ya, kita cuma bisa berusaha apa yang bisa kita kendaliin aja gitu. Oke, nah jadi gitu ya cara mengurangi overthinking ya. Jadi bukan pasrah ya, di sini kita nggak ngajarin buat pasrah, tapi kita lebih fokus ke hal-hal yang bisa kita kendaliin dan mengurangi pikiran-pikiran yang berlebihan tentang apa yang nggak bisa kita kendaliin. Oke, sepertinya cukup videonya sampai sini dulu. Oh iya, buat kalian yang mau baca lebih lanjut lagi ya tentang filosofi teras, ini tuh bukunya bagus banget sih. Aku ngerekomendasiin, bener-bener ngerekomendasiin. Ini salah satunya ini ada di buku ini ya. Ini kalau kalian mau lebih tahu lebih banyak lagi, kalian bisa beli buku ini di deskripsi. Nanti aku kasih linknya ya. Oke semuanya, makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau apa, boleh banget ya buat kalian komen di sini. Atau mau request di video selanjutnya aku harus bahas tentang apa lagi ya. Thank you semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah, see you the next video. Bye-bye.